Welcome to the story. Cerita Abu Nawas dapat uang banyak dari bikin monyet mengganggu. Abu Nawas diberitahu pemilik warung bahwa ada pertunjukan menarik di sana. Setelah bertanya kepada seorang warga, Abu Nawas baru mengetahui rupanya ada seekor monyet luar biasa pintarnya dipertontonkan oleh pemiliknya. Monyetnya bisa mengerti bahasa manusia, dan yang lebih menakjubkan, monyet itu hanya mau tunduk kepada pemiliknya, ucap warga itu kepada Abu Nawas. Mendengar penjelasan itu, Abu Nawas pun tertarik dan langsung menerobos kerumunan. Pemilik monyet bukan sekedar memberi tontonan kepada warga, tetapi juga sayembara. Siapapun yang mampu membuat monyet itu mengganggu bakal mendapatkan hadiah. Tergiur akan hal tersebut, Abu Nawas pun mencobanya. Di saat banyak warga yang gagal mendapatkan hadiah, Abu Nawas justru punya cara cerdik untuk mengecoh si monyet ajaib tersebut. Tahukah engkau siapa aku? Apakah engkau tidak takut kepadaku? Tanya Abu Nawas kepada si monyet. Monyet itu menggelengkan kepalanya. Tidak kehilangan akal, Abu Nawas kemudian bertanya lagi. Apakah engkau takut kepada tuanmu? Tanya Abu Nawas. Sesaat setelah pertanyaan itu terlontar, monyet ajaib pun merasa dilema. Jika mengganggu, khawatir dituduh membangkang kepada tuannya. Jika menggeleng pun berarti dirinya tidak mematuhi perintah sang tuan. Monyet itu memilih diam. Abu Nawas lantas mengancam si monyet akan dilaporkan kepada tuannya. Dengan berat hati, monyet ajaib pun mengganggu. Dan tentu saja Abu Nawas mendapat hadiah. Tapi malang nasib si monyet yang dipukuli oleh sang tuan. Pada sayembara selanjutnya, pemilik monyet mengganti peraturan. Bila seseorang mampu membuat monyet itu menggeleng, dia akan mendapat hadiah. Abu Nawas kembali tergiur dan mencoba keberuntungannya lewat cara cerdik. Dia mengulang semua pertanyaan sebelumnya dan langsung diberikan jawaban berupa anggukan dari monyet. Lalu Abu Nawas mengeluarkan sebuah balsem dari kantong bajunya. Tahukah kamu apa fungsi balsem ini? Tanya Abu Nawas. Monyet itu hanya mengangguk. Abu Nawas kemudian meminta izin untuk mengoleskan balsem pada selangkangan si monyet. Lantaran si monyet mengangguk, Abu Nawas benar-benar melakukan aksinya dan membuat monyet kesakitan. Tidak cukup sampai di situ, dia lalu mengeluarkan balsem yang lebih besar. Dia mengulangi pertanyaan yang sama sekali lagi. Ketakutan mulai menghampiri si monyet, dan akhirnya dia menyerah dengan menggelengkan kepalanya. Lagi dan lagi, Abu Nawas mendapat hadiah dari pemilik monyet. Nasib monyet itu kembali malang, yakni mendapat hukuman dari tuannya. Wallahu a'lam. Gara-gara punya kancing besar, Abu Nawas dapat banyak uang dari raja. Abu Nawas suatu hari ditantang teman-temannya melakukan hal yang tidak disukai baginda raja. Syaratnya sosok Omoris itu diminta jangan sampai membuat raja marah, tapi sebaliknya yakni tertawa.
Jika berhasil, maka Abu Nawas bakal mendapat banyak uang, yakni 1.000 dirham. Mereka pun melakukan kesepakatan. Ya sudah, besok kita bertemu Raja, dan aku akan melakukan hal ini pandang tabu, ujar Abu Nawas. Teman-temannya bingung. Masa sih Abu Nawas bisa melakukan tantangan sulit itu? Keesokan harinya, Abu Nawas datang ke istana. Ia memakai baju yang kancingnya disusun berdasarkan ukuran kecil ke besar. Dan di atas sorbannya juga ada kancing besar. Abu Nawas, kamu sedang melucu apa hari ini? Pakai kancing yang ukurannya aneh, kecil, kemudian besar. Paling besar, dan kemudian paling besar. Tanya Baginda Raja. Ya Raja, saya masih punya ukuran yang lebih besar lagi. Jawab Abu Nawas. Di mana? Tanya lagi Baginda Raja dengan penuh rasa penasaran. Abu Nawas lalu berbalik. Kemudian dia menungging ke hadapan Raja. Pantatnya digoyang-goyang. Ternyata kancing paling besar ditaruh di balik celana. Lalu Raja tertawa terpingkal-pingkal. Begitu juga teman-teman Abu Nawas yang menentangnya ikut tertawa terbahak-bahak. Abu Nawas pun mendapat hadiah uang sebanyak 1.000 dirham. Karena melakukan satu hal yang kalau orang biasa melakukan itu pasti akan marah. Tetapi Baginda Raja malah tertawa kegirangan. Wallahu alam.